adalah kalimat thayyibah. Dan kalimat yang paling terakhir juga harus diperdengarkan adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang meninggal, ada orang di rumah sakit, orang sakitan, penting kita waspadai. Yang penting kita waspadai. Kalau misalnya tengah malam mau makin tidur, gantian yang pasien, kita jaga pasien, keluarga. Pastikan yang dia dengar kalimat terakhir baru pikir tidur istirahat, kalimat la ilaha illallah. Dia makin tidur, seandainya jam 2 malam, jam 3 malam, takdirnya dicabut nyawanya, tetap dia masuk. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya kalimat terakhir dia dengar la ilaha illallah, ini dijamin isi surga. Dijamin isi surga. Karena kata dakhala itu artinya fi'ilnya fi'il madi, menunjukkan sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Oleh karena itu, kalau cerdas di tengah orang sakit, kasih dia terindah, mudahkan dia masuk surga. Antar dia masuk surga dengan kalimat. Jangan tengah malam begini dikasih tahu makan baru pergi tidur. Berarti yang dia dengar adalah makanan baru pergi tidur. Kalau mati tengah malam, maka bukan dilakin, ya, tetapi makanan yang dia dengar. Ini tanpa kita sadari. Ya. Sering juga ada, saya lihat, mohon maaf ya, itu tentang kalau kita di rumah anak-anak lorong, kalau ada bilang sakit, amanah mianu, datang itu orang dari lorong, datang itu yang pakai daster, yang pakai celana pendek, dia bilang, syahadat kok, jangan latih kau pakai celana pendek di situ, kau lalu yang syahadat dulu. Ini tidak disuruh syahadat, tidak. Kita yang syahadat, dia dengar. Kita yang syahadat dan dia dengar. Dan sebaiknya Pak, karena kalau orang dicabut ini, malaikat rahmat itu tidak mau bergabung. Kalau ada di antara ini laki-laki perempuan tidak menutup aurat perempuan, maka malaikat rahmat tidak mau mendekat di saat dicabutnya. Malu-malu itu malaikat. Jadi kalau ada pakai daster-daster macam ini, keluar dari situ dulu. Musir ke malaikatnya orang mau mati. Kalau ada suruh syahadat, kalau syahadat dulu. Nah, sesudah itu kita tenang. Kalau dicabut nyawanya dari arah kaki dan seterusnya sampai di ubun-ubun, biasanya mayit itu yang meninggal, Bapak Ibu sekalian, memberikan reaksi pada tubuhnya 4. 2 lubang bagian atas, 2 lubang bagian bawah. Jadi ini khusus untuk keluarga ini, bukan urusannya pegawai syara. Ini urusan keluarga tak masing-masing. Lihat kalau ada orang meninggal, kita rata-rata lari naik matanya, Pak. Karena memang itu Nabi SAW bahwa iza kubida ruh, kalau ruh itu sudah digenggam, itu diikuti pandangan. Kalau lari naik matanya, tidak usah apa-apa, cukup ambil tangan, tutup. Mau baca doa boleh, tidak baca juga, tutup. Bismillah, itu Bismillah, walhamdulillah, tapi tidak ada yang sabit dari Nabi bahwa itu adalah bacaan tertentu dari situ. Tutup saja Bismillah. Nah, yang kedua mulutnya menganga. Kenapa? Karena ini kerja keras mau berpisah tubuh hasad dengan tubuh halus bernama roh. Maka usahakan ikat, ya, apa namanya ini? Dagunya dengan kepalanya bagian belakang. Dipastikan rapat bibir satu dengan bibir yang lain, supaya ini banyak manfaat, guys. Kita ikat saja yang mana bagus, bagaimana caranya? Kain apa saja, secara apa yang mana bermanfaat kain itu. Intinya tertutup bagian atas itu. Ya. Nah, kalau sudah kita tutup 2 hal ini, ya, pastikan yang di bawah. Rata-rata orang yang meninggal itu, Pak, ada keluar reaksi dari bagian bawah. Biasa keluar cairan dari depan, biasa juga keluar cairan bagian belakang. Karena itu ini belum ada orang lain. Belum ada orang lain yang tahu ini, baru kita. Jangan dulu kasih tahu kiri kanan, urus dulu ini. Nah, maka kita
lepaskan pakaiannya dulu. Lepaskan pakaiannya karena sebentar ini kalau tidak dilepas, ya, dilepas bajunya apa? Sudah dilepas, lepas celananya. Ini kan dari orang lain, Pak boleh kata ini saudara tak hanya anak punya mama, ya, pas, ya. Jadi bisa jadi Pak ini fakta ini banyak. Kita yang pakai baju di waktu pagi, tapi orang lain melepaskan baju tadi waktu siang. Cepat-cepat yang disebut dengan prosesi kematian. Sudah itu kita cebok, uruskan bagian bawah ini dengan ambil tisu basah atau kain yang bisa kita fungsikan, bersihkan bagian depan, kencingnya. Pastikan bahwa sudah bersih. Bagian belakang, bagian belakang kita cebok, ya, bersihkan. Jadi sudah bersih di bagian belakang, ya, sudah selesai, ya. Ini biasa orang ya lap-lap keringatnya karena rata-rata menerima kerja keras. Bahkan di kitabnya Ahkamul Janaiz, Syekh Nasruddin Al-Albani bagus sekali itu. Kitab beliau di sana menulis 16 tanda-tandanya mati orang itu mati husnul khotimah. Satu diantaranya berkeringat di dahinya, berkeringat di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa ini orang ini dirahmati oleh Allah di bagian hidup. Karena Allah tidak mau kasih ketemu dirinya dengan hamba ini kecuali dalam keadaan sudah bersih, sudah disucikan dengan sudah lepas kambing dan itu tanda bahwa dia sudah berkeringat. Sesudah itu rapikan Pak, karena sebentar ini Bapak ini kita punya orang tua keluarga ini akan menerima tamu. Rapikan dia, ya, rapikan dia, potongkan kumisnya. Kalau dia punya kumis kasih rapi, potongkan kukunya, ya. Itu dalam pengurusan kami merawat jenazah Pak. Salah satu yang ada dalam bagian itu mesti dibawa itu gunting kuku. Jangan ketemu Allah dengan rapnya ini hamba ini kecuali bersih dia, termasuk kukunya dipotongkan. Adapun urusan bulu ketiak biar tidak, urus sendiri sebelum meninggal. Dan bagusnya jangan mengendap di tubuh kita 40 hari. Semua bulu-bulu itu tidak diizinkan 40 hari dalam tubuh kita. Dan tidak usah pergi di salon, cukup diri tak sendiri. Kita sendiri yang urus. Ya. Kan begitu perintah syariat tadi. Ada pernah demo begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru panjang sekali. Kira itu kalau jihad ada api. Kalau nggak bisa ku hadapi itu baru Allahu Akbar. Udah harum-harumkan. Bisa sedikit Pak, nanti kalau dikasih sedikit ya bagaimana kasih mukanya dikasih rapi, ya? Bagaimana kasih rapi seperti mama menerima tamu. Jangan kasih tebal dulu lipstiknya, ya, jangan. Kasih rapi karena mama menerima tamu supaya bercahayanya mukanya, tahu harumnya, ya bagus. Dan jangan lalu ditutup mukanya Pak, dalam keadaan matanya membelalak, baru mulutnya tak buka. Cuma kan kalau tutup begini, baru datang orang buka, langsung tak buka, langsung orang bilang ini usaha apa minjol apa ada, waktu nakallah saya nabolaki, bukan dia dosa, anak dan dosa. Iya, karena tidak pernah ikut pengurusan jenazah keluarganya. Itu dipanggil di Hotel Aston, bermain pun suami istri, kalau tidak lulus, Andraki. Mestinya nggak ada ujiannya ini Pak. Mesti nggak ada ujiannya Pak. Iya, harus diuji sebenarnya. Tadi pretest dan sebentar. Sebenarnya besok pagi harus diuji. Baik, saya teman-teman saya di sini sama-sama saya jadi saya bergembira sekali, itu kan pikiran saya. Jadi kita sudah siap ini Pak, tamunya diundang dengan umumkan dengan sebuah pengumuman. Ya, kalau ibu terutama Bu ya yang umumkan peristiwa kematian ini
Saya biasa itu kadang-kadang kalau ibu-ibu yang hubungi saya, tidak bisa kamu mengerti karena angaru narulu. Itu ibu kalau kita ngomongkan kematian, kalau anak tak mau dikasih tahu, suami tak mau dikasih tahu, kasih tahu dulu pelan-pelan, ini waspada ki. Jangan bilang bapak, itina tu jemi ilam kami. Apa mau dibilang? Kas tenang, bilang Pak, adek, di mana gini? Bilang naik motor, naik mobil, minggir ke dulu. Diambil ke oleh Allah. Tenang tuh ya, coba yang kamu naik mobil ke orang langsung ngaruh. Ini orang yang naik mobil bisa kurang konsentrasinya, akhirnya tabrakan, meninggal lagi. Jadi caranya itu menyampaikan kematian Pak ada adabnya, tidak sama dengan berita yang lain. Iya. Kan kalau ya sementara memasak, sementara di lantai 3 misalnya baru diberitakan tidak benar, maka biasanya panik sendiri. Ya, mudah-mudahan tidak di atas manja, kalau sementara manja. Ya, langsung lompat duluan. Sudah Pak ya? Ini mohon kalau ada orang, saya lupa tadi, kalau ada orang mau meninggal Pak, biasanya di rumah sakit dipanggil sama dokter. Bila masuk akhirnya keluarga, itu artinya dokter apa? Angkat tangan. Kita tenang di situ, jangan dulu ada menangis. Kalau bisa dulu kita tenang sampainya dia melepaskan syahadat. Tapi biasanya orang kalau bilang dokter tipis harapan, langsung harus mama jangan pergi dulu. Justru tidak bersyahadat ini karena tangisan kita. Ini terganggu gara-gara kita. Ini semua kezaliman ketika ada keluarga yang kita cintai Pak, kita melepas. Ini sudah bagus. Coba mengadanya ini Pak. Ada kemana ini kepalanya? Utara ya? Berarti namanya utara selatan. Coba ini? Atau kebetulan gini begini? Coba di sebagian pendapat. Sebagian pendapat kan timur barat kan? Sebagian pendapat tapi pada umumnya ini. Ini dua-duanya ini punya ulama, punya kitab, punya dalil, jadi tidak usah makin ribut. Kalau ada begini tidak apa-apa, menghadap begini juga tidak apa-apa, tidak ada. Jangan menghadap begini sebentar yang baca kitab lain nggak balik bisa begini, sebentar yang baca kitab begini nggak balik, pasti bingung ini. Pasti ini saya pusing menghadap ya. Jadi yang begini sudahlah. Nah sekarang kita tutup ini. Dan saya sering sampaikan Pak, pastikan punya kain penutup payung. Apa namanya ini? Kain apa ini? Sarung. Ini bukan sarung biasa Pak. Kain sarung panjang. Tapi tak tahu sahabat sudah punya begini namanya. Sedikit mau mati. Jadi yang tidak punya beli. Beli pakai baru mati. Siapkan minum lagi. Nanti sarung digunting. Sarung digunting mubazir. Sesuatu yang bermanfaat baru dipotong Pak, tak bagus. Kenapa tidak beli yang begini? Tolong Pak. Dan sering saya mau bilang, kenapa begituan disimpan Ustaz? Pamali. Saya bilang pamali. Saya bilang cepat dia mati Ustaz. Siapa bilang? Saya waktu pindah rumah Pak. Ini yang pertama saya beli simpan di lemari, kasih tahu istri, kasih tahu anggota. Ini ada saya simpan. Alhamdulillah Pak, rumah itu lama ada saya simpan. Alhamdulillah, itu jangan lupa mati-mati juga. Sementara ada orang tidak punya begini ya, nanti dulu ambil. Ini tolong nih, beli. Nanti suatu saat Pak kalau datang ada rumah tak baru kayak saru-saru marah lagi. Mana itu kayak panjatan suruh dulu waktu pelatihan. Ini Bu lagi. Murahnya harganya 41.000 di pasar Butung, ambil 5 diskon 1.000. Tapi naik sekarang BBM mungkin sekarang 60. Jadi salah kita sudah siap, sudah ini coba perlihatkan materinya. Tadi kan sudah dipejamkan matanya. Ya sudah. 2 sudah kita mendoakan. Terus 3
sudah diikat dagunya, terus yang keempat ditutup dengan kain, terus ya segera urus ini. Kita lihat coba matang hadisnya, asri'u bil janazah, percepatlah pengurusan jenazah. Percepat pengurusannya ini. Saya lihat banyak orang bukan percepat pengurusannya. Kalau sudah naik di mobil apa, nah lari kencang. Bukan larinya ke kuburan kencang. Pengurusannya yang mesti cepat. Memandikannya jangan tunda. Mengkafaninya jangan ditunda. Menguburkan jangan ditunda. Segera urus. Kalau memang sudah memungkinkan, segera diurus. Itu Nabi SAW. Dan jelas sekali hadisnya Bukhari, Muslim, sahabat yang mulia Abu Hurairah. Tunjukkan lagi nomornya itu supaya orang yakin. Ada orang biasa meninggal ini pagi, besok baru dikubur. Itu hadisnya di bawah itu. Tidak layak jasad seorang muslim ditangguh, tidak boleh. Nah, karena itu tidak ada sunnah menunggu keluarga yang belum datang. Jika sudah ada yang dapat mengurus, kita penuhnya. Kenapa tidak diurus? Ada yang anaknya dari Kalimantan, baru belum divaksin. Kamu bagaimana? Ada dari Palopo. Mau kau kiper motor dan mobil? Mati lampunya. Ini bagusnya kalau matinya lampunya yang mati, bisa dihidupkan. Iya. Tapi kalau pesertanya yang mati, lebih pematerinya jangan dulu. Selesai itu. Itu yang namanya mati, baik termasuk mati lampu, tidak tahu kapan. Nah, sudah segera bayar. Jadi kalau bisa jangan terlalu lama itu menunggu. Segerakan. Ya, segerakan. Kalau bisa segera dimandi, orang sudah meninggal, segera mandikan saja. Biar belum ada kain kafannya. Biar belum ada kuburannya. Tidak menjadi syarat. Cuma aneh ya, kalau orang dimandi belum ada kain kafannya. Tidak umum, tapi ini bahasa kebiasaan, bukan bahasa syariat. Ya. Saya punya mertua meninggal hari Jumat jam 10. Nah, saya punya target harus disolati sebentar hari Jumat jam 10, Pak. Harus disolati saat kalau lewatin hari Jumat. Kapan lagi hari Jumat? Saat berkumpul ribuan orang di masjid. Jadi segera saya bilang, maaf Pak, saya mandi. Saya bilang kalau dimandikan Pak di sini oleh petugas di rumah sakit bayar. Waktu itu masih 600. Sekarang Pak sudah mau 1 juta. Apalagi naik BBM kemarin, jadi 1 juta itu kapan lebih. Jadi Bapak ini yang udah hadir, Bapak bisa mandikan keluarga di rumah sakit sudah menghemat 1 juta. Coba. Saya sendiri langsung mandi. Waktu itu tidak ada kain kafan. Saya belum mandi saya dulu. Sambil saya bilang ini, tolong suruh bawa kain kafan di sini. Dari mana? Ukurannya tidak usah diukur. Bawa saja XL kain kafan. Yang penting bisa menutup auratnya. Ya sudah pilih mandi, sudah mandi. Tidak ada pilih, sudah kasih pakai sarung saya dulu, kasih handuk saya dulu sudah. Sambil menunggu kain kafan ada. Alhamdulillah, syukur. Dari jam yang ditunggu menuju ke, dari yang segera ke rumah sakit, rumah Allah ini masjid. Disolati di masjid yang besar. Sesudah disolati, alhamdulillah, kan tercapai target kan? Didoakan oleh ribuan kaum muslimin. Jangan biasa orang, sebentar Ustaz, yang penting disembahyang. Yang penting disembahyang, mana penerimaan 1 orang, 2 orang, sama enggak sama Pak. Jaminan yang siapa disolati 40 orang, 100 orang, tidak ada apa orang ini. Segera, bisa segera. Waktu itu dia punya mertua alhamdulillah sudah disolati, syukur. Pertanyaannya mau dibawa kemana? Nah, baru mau digali kuburannya. Ya, bawa kembali ke rumah. Tadi dari rumah sakit langsung ke masjid, tidak ke rumah.
Banyak orang di mana nih Mak? Kembali ke rumahnya. Bilang Pak Malik. Saya bilang Pak Malik. Nggak rumahnya Tonji. Itu yang Pak Malik kalau di rumah tak kemana. Tapi rumahnya sendiri kan. Apa salahnya? Nabi bilang sudah disolati. Siapa larang? Sudah disolati, alhamdulillah. Ya sesudah itu kami takziah sambil menunggu digali kuburannya. Asal alhamdulillah baru dibawa. Asal disolati lagi. Kali singgah di masjid. Ini sudah minta di Jumat. Lebih bagus. Karena orang disolati itu dia berulang-ulang semakin banyak doakan. Disolati juga di rumah. Karena hari Jumat banyak tidak sempat hadir di masjid. Disolati lagi. Nanti di masjid salat asar disolati lagi. Kalau misalnya mau dibawa ke tempat lain, ada masjid situ, banyak sih nggak salati lagi. Yang penting orang yang berbeda salati. Coba Pak, betapa beruntungnya ini kalau ada keluarganya berpikiran begitu. Tapi kalau masa bodoh semua bilang tunggu dulu, ada keluarga ditunggu terus. Kadang-kadang Pak tidak boleh dimandikan. Tunggu sedikit mami dulu, ada yang di bandara kurang. Jadi ya itulah hidup dengan tidak seindah dan tidak selamanya semuanya kita. Ya, sudah kita siap mandikan Pak? Segera. Tapi karena meskipun alurnya harus dimandikan sebelum dulu, tapi praktek di masyarakat kita apanya dulu diurus? Kain kafannya, bajunya dulu kan? Baru sesudah sebentar dimandi, sudah digugurkan, sudah dimandi langsung dikasih masuk. Sebenarnya boleh saja langsung dimandi. Banyak manfaatnya Pak kalau langsung dimandi ini. Kalau sudah dimandi ini bisa orang sholat. Sekarang kita masuk. Ilmu pertama dulu Pak, usahakan semua Bapak Ibu bisa menggunting kain kafan, bisa mencarikan pakaiannya ini. Itu ilmu pertama. Ya. Banyak teori dan cara di sini. Satu, kita ukur dari kepala ke pas kaki. Pastikan ukurannya. Kita angkat coba. Ini ukuran KTP namanya. Karena KTP kan begitu ya. Tapi kalau Bapak pakai begini, tidak ada sebentar diikat. Dari kepalanya, tidak ada juga di kakinya. Bisa dibayangkan ya? Kalau ada kain kapas sebentar modelnya begitu. Kelihatan kepalanya, itu kok tidak botak sih? Kelihatan kakinya. Nah, makanya ditambah. Tapi kalau Bapak saya minta ukuran dimanapun mayatnya, ukuran KTP-nya saja. Nanti kami yang tambah. Berapa tambahannya? Itu teori teknis. Terserah mau kita pakai apa misalnya, kita pakai jengkal. Jengkalnya jengkal 1, berarti jengkal 1 juga situ. Iya, bisa juga. Bisa di sini juga jengkal 2. Kan sama gitu. Yang penting 2 jengkal. Ya, meskipun di sana tidak sama jengkalnya dengan di sana. Tapi intinya tambah kira-kira 2 jengkal. Kira-kira kalau dikasih pindah konversi ke senti ini, saya perkirakan sekitar 20 senti kali 2 kurang lebih 40. Tambahlah kira-kira ini 20 senti bawah, 20 senti atas. Salah aman itu untuk diikat sebentar. Yang begitu Pak teorinya. Mau juga biasa orang dari arah telinganya sini diputar. Nah, itu kurang lebih juga. Ada juga biasa di sini tambahin panjang 2, 4 berarti sama kurang lebih. Itu cuma teknis saja. Kalau teknis begini terserah orang mau yang mana. Yang penting hakikinya ada tempat mengikat. Itu yang pokok. Bisa Pak? Insyaallah bisa nih. Bisa kira-kira kaki pindah kalau belum bisa nih. Bisa. Nanti menggunting kain kafan kita punya Ramadan. Nah, kalau sudah ada ukurannya, inilah disimpan, diambilkan kain kafan. Ini kain kafan katakanlah masih bergulung-gulung, ambil ke ujungnya. Ambil ujungnya. Sepanjang dengan tali itu yang kita sudah tadi tandai. Ya, tandai dengan gunting, batasannya di sini. Sudah ditandai, hati-hati, sudah ada pulangnya 1. Sudah ada pulangnya 1. Sudah Pak? Sudah jelas? Ya, kalau sudah ini, insya Allah kita cukupkan berapa Pak kain kafan ini?
Ya, pada umumnya Nabi kan senang ganjil, cukup 3. Kalau perempuan 5 itu, tetapi tidak mesti, tidak ada secara sahih bahwa mesti 5. Tapi kalau 5 itu lebih bagus karena lebih peka perempuan itu banyak yang ditutup. Tapi kalau anak kecil tidak mesti 5, biar 3 juga. Kalau anak kecil perempuan tidak mesti 5. Karena tidak ada dalil qat'i secara sahih harus 5. Cuma bagus karena memang lebih peka dan ganjil juga. Ini sudah terpenuhi. Jadi anggaplah ini modelnya ini lurus saja. Dan ini paling gampang, Pak. Celananya, bajunya, tidak tahu jin orang nanti pakai celana. Tidak tahu jin. Ini sudah baju celana Tommy kan? Sudah, begini saja langsung. Ini tidak ada yang sulit, Pak. Sering orang mengatakan susah urus orang lain. Yang susah kalau kita sendiri bikin susah diri kita. Karena yang inti ini sebenarnya bagaimana tertutup auratnya. Karena orang mati dalam Islam tetap dihormati. Jangan kelihatan auratnya waktu hidup. Dihormati, mati juga dihormati. Lebih-lebih waktu hidup. Cuma sayang banyak saya lihat orang mati tak 5 lapis kainnya. Waktu hidup tak 2 sih. Itu pun buat 1,5. Tidak tutup atas, tidak tutup bawah. Saya biasa berpikir mungkin Pak Ustaz mau daster mau nanti kain kafannya. Sudah Pak, ini kain kafannya jadi 1. Ya, kita jadi, ya sudah selesai. Kita cukupkan berapa? 3 atau 5. Kalau perempuan boleh saja bikinkan kudung, itu teknik. Mau bikinkan baju, itu mau bikinkan itu teknik saja. Tapi tidak ada tuntunan syariat bahwa harus begitu. Yang pokok bagaimana perempuan bisa diurus tertutup auratnya, semakin banyak lapisannya bagus selama tidak mubazir. Cukup ya? Insyaallah. Kain kafannya sudah? Pengikatnya. Kenapa diikat sebentar? Ya, ini diikat Pak biasanya. Tapi mengikat ini juga bukan syariat. Tapi kalau mengikat itu teknik saja supaya kuat sebentar kain 1 dan kain 2 khususnya bagian terluar untuk diikat. Maka dijahit. Jahitnya itu teknik juga, boleh mesin, boleh tangan. Seandainya susah dikelit juga bisa. Selama ini bisa menyatu kain 1 dengan kain 2. Cara menjahit apa yang sederhana saja. Kamu rapikan kayak ya lompat-lompat saja supaya cepat. Semua 3 itu bisa dijahit, bisa juga tidak. Itu teknik saja. Nah, selesai dulu kita tutup. Sudah selesai, Pak? Kita tutup dulu sebentar.